Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kita baru saja merayakan Imlek, lalu datang Cap Gome dan Maga Puja. Maga Puja adalah salah satu hari raya yang terpenting dalam ajaran Buddhis Theravada. Selain Maga Puja, kita mengenal Waisak, yaitu 3 peristiwa. Lalu kita mengenal Asada dan Kapina. Apa itu Maga Puja? Maga Puja adalah berkumpulnya 1250 biku di hutan bambu Waluyana di Rajagaha. Sekarang di Rasgir di India bagian utara. Jadi kalau kita ke sana biasanya setelah berkunjung ke Bodh Gaya kita ke sana karena nggak terlalu jauh. Nah, kita biasanya akan berkunjung dulu ke Bukit Kritaguta, turun dari bukit itu, sebelah kiri kita akan bertemu dengan pondoknya Jivaka yang mengobati kaki Sang Buddha ketika terlindas batu. Nah, gak jauh dari sana, itulah hutan bambu. Kondisi hutan bambu ini sekarang ya jangan dibayangkan hutan bambu di zaman Buddha dulu. Bambunya bambu yang baru semua. Bahkan nggak terlalu tinggi ya. Waktu saya ke sana tahun 2018 itu ya lebih tinggi sedikit lah dari manusia. Nah, di sana juga ada empang. Apakah empang itu empang yang dari dulu? Juga nggak tahu. Ya kan? Pokoknya mereka berkumpul di sana. 1250 orang biku. Nah, ada 4 ciri Maga Puja. Yaitu berkumpulnya para biku tanpa diundang. Nah, ini hal yang memang kita bisa bahas ya, apakah tanpa diundang itu artinya semua bergerak bersamaan atau apa? Ini nggak ada penjelasannya. Tetapi menurut keyakinan kita, para biku itu punya keinginan untuk bertemu Sang Buddha. Jadi mereka walaupun tanpa diundang ya datang. Mereka pengen bertemu dengan Sang Buddha. Nah, karena kan ada teaching. Nah, jangan dipikir 1250 orang itu dikit. Ya zaman sekarang mungkin nggak banyak. Tapi berapa penduduk India waktu itu? Kalau kita 3000 tahun yang lalu itu. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua aja, jumlah umat manusia di dunia ini di bawah 5 miliar. Sekarang kan sudah hampir 9 miliar. Nah, hampir 2 kali lipatnya. Nah, kalau kita merujuk ke China misalnya, di akhir dinasti Qing ketika Ibu Suri Cixi berkuasa, dibacakan jumlah penduduk China waktu itu cuma 400 juta orang. Bandingkan sekarang sudah 1,5 miliar. Nah, kapan itu dinasti Qing ketika Ibu Suri Cixi berkuasa? Itu kan di akhir atau di awal abad ke-20. Artinya kan dinasti Qing runtuh di tahun 1919.
Nah, artinya tahun 1900 atau 1800-an akhir. Nah, jadi jumlah manusia itu bertambah dengan sedemikian signifikan. Kita nggak bisa bayangkan 1250 biku itu sama dengan kondisi kita sekarang. Wah, 1250 orang lah. Satu hall aja udah cukup sekarang ini. Zaman dulu, oh nggak begitu. Betapa repotnya mengumpulkan orang sedemikian banyak. Makanya diperlukan empang yang cukup besar. Perlu air kan. Manusia itu kan perlu air. Untuk minum, untuk mandi, sanitasi, dan sebagainya. Nah, relate-nya dengan kondisi sekarang bagaimana? Relevansinya dengan kondisi sekarang bagaimana? Maka kita melihat 1250 biku ini orang yang boleh katakan sudah tercerahkan atau dalam bahasa Buddhisnya sudah mencapai arhat. Nah, itu kondisi kedua. Mereka sudah mencapai arhat. Maka nggak diundang pun mereka hadir. Nah, sekarang kita boro-boro udah dipaksa juga. Lu ke wihara dong, lu ke sini dong, ke sekolah dong, ke ini dong. Nggak datang juga. Kalau nggak dihukum, nggak datang. Nah ini. Jadi, Romo, karena kan kami bukan arahat. Ya soal arahat apa bukan arahat itu kan kesekian lah. Kesadarannya nggak ada. Repot. Coba kalau nonton yang menarik hati, misalnya nonton Lee Min Ho, itu rebut-rebutan tiketnya. Nah, kayak kemarin konser Andy Lau di Malaysia, di Singapura, walaupun mahal, orang rebutan nontonnya, sampai tiketnya habis. Nah, tapi untuk pembenahan diri, yang sebenarnya jauh lebih penting, orang sekarang acuh tak acuh lah. Jadi berkumpulnya 1250 orang itu artinya punya kesadaran yang tinggi. Nah, terbukti ketika mereka yang berkumpul ini sudah mencapai arahat. Atau dalam bahasa kita yang relate sekarang ini, orang yang punya kesadaran yang tinggi. Nah, apa itu kesadaran yang tinggi? Kalau kita pakai bahasa anak muda sekarang katanya, itu sama aja dengan common sense. No, different. Common sense itu umumnya adalah menggunakan logika. Itu common sense. Masuk akal. Masuk akal itu kan logika. Nah, apakah berkesadaran itu sama dengan berlogika? Oh no. Tidak hanya berlogika, tapi juga menggunakan hati. Lebih cocok dengan istilah kita Brahma Wihara itu. Bukan hanya punya cinta, punya hati, punya kasih sayang, tapi juga peduli. Orang-orang yang punya cinta kasih dan peduli. Kalau dia cuma punya cinta kasih aja, nggak peduli, gimana? Oh, saya sayang sama kamu. Oh, saya cinta sama kamu. Ketika kamu jatuh di hadapan saya tidak menolong. Karena saya cinta sama kamu. Saya membiarkan karma kamu bekerja. Agar karma buruk kamu hilang. Oh, begitu. Jadi kita membiarkan aja orang mati kelaparan. Kita membiarkan aja orang sakit berkepanjangan. Karena kita cinta dengan mereka. Omong kosong. Cinta adalah peduli. Nah, seorang ibu, dia tidak akan membiarkan anaknya nangis terus-terusan karena lapar. Dia akan berusaha bagaimana supaya anaknya tidak nangis. Makanya coba perhatikan
Karanea Metta Sutta itu bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal. Nah, jadi bukan hanya berkesadaran itu masuk akal, tapi juga harus berdasarkan kepedulian. Care. He not only love you, but also take care of you. Dan mudita UPK. Itu penting juga. Tapi kita tidak membahas itu hari ini. Kita membahas Magga Puja. Nah, itu yang relate. Datang karena kesadaran untuk bertemu atau belajar dari Sang Buddha, lalu mempunyai tingkatan intelektual dan kesadaran yang sama, yaitu sama-sama arah. Nah, ada dua lagi yang kita akan bahas dalam part yang nanti, yang part kedua. Nah, yang keduanya ialah mereka semua diupasampada atau dilantik sebagai biku dalam prosesi ehi biku, dan kemudian di sanalah Sang Buddha menyampaikan Oada Patimokkanya. Nah, dua ini kan kita bahas dalam part yang berbeda. Tetapi peristiwa Magga Puja memang harus kita rayakan atau kita renungkan sebagai suatu peristiwa besar. Peristiwa ketika begitu banyak biku arahat yang berkumpul di bulan Magga atau bulan ketiga, di bulan purnama, bulan Magga. Nah, apakah itu penting? Penting. Karena dari situ terbukti kalau kita tafsirkan. Nah, ini kan perlu tafsir ya. Agama itu kan perlu tafsir. Nah, kalau kumpul-kumpul aja ngapain? Nah, mereka berkumpul untuk belajar dari Sang Buddha. Mereka mau belajar sesuatu. Learn something. From the teacher, of course. Ya kan? Kalau enggak, mereka ngapain? Jangan dibayangkan. Orang dulu itu mau dari satu tempat ke tempat lain itu gampang. Susah. Seperti kita di Indonesia ini. Saya pernah baca buku. Di zaman abad ke-17, tahun 1600-an. Bagaimana kemudian orang-orang Belanda itu dari Batavia, sekarang Jakarta, itu hendak berpergian menuju ke Buitenjok, Bogor. Itu 3 hari. 3 hari 2 malam. Nah, itu baru dari Jakarta ke Bogor. Yang kita sekarang naik tol, ya sejaman lah. Udah nyampe. Zaman dulu diperlukan waktu 3 hari, 2 malam. Bisa dibayangkan bagaimana di zaman Sang Buddha. Itu kan zaman abad ke minus bahkan. Before Christ, BC. Nah, jadi tentu transportasi, tentu perjalanan di masa itu jauh lebih sulit. Di zaman Hindia Belanda dulu abad ke-17 saja, dari Batavia ke Buitenjok itu perlu waktu sekian lama. Nah, zaman dulu
di Buitenjok itu sudah ada jalan. Dendels bikinkan jalan. Posweg namanya. Yang menjadi rodi yang dipaksakan. Anyer ke Panarukan. Nah itu. Jadi kita memahami sesuatu harus sesuai konteksnya. Konteks waktu, konteks tempat, konteks ajarannya. Nah ini yang penting. Jadi kita beragama itu harus menggunakan, kalau bahasa tetangga atau bahasa yang sering saya dengar dari seorang ustazah ya, seorang S2 di bidang agama Islam yang bernama Kunmela Hakimah. Dia bilang kalau dalam Islam itu selalu harus digunakan tafsir, bukan ditelan mentah-mentah. Nah dalam ajaran budaya, nah kan kita juga menang tafsir itu yang kita sebut kontekstual, harus kontekstual, bukan tekstual. Nah, jadi kalau kita melihat berkumpulnya 1250 biku berada di bulan Maga Purnama, so what? Anak-anak muda akan tanya, terus ngapain? Ya kan? Gak relate tuh dengan gua. Padahal ini sangat relate. Bagaimana orang mau berkumpul, mau bersusah payah bertemu dengan Sang Buddha karena mau belajar, mau meningkatkan dirinya di waktu yang sama, waktu tertentu, di tempat tertentu. Di mana tempatnya? Yaitu di hutan bambu Rajagaha. Demikian dari saya. Kita akan lanjutkan dalam part 2. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.